Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rahmazani, CGP Angkatan 9, bertugas di SMP Negeri Ulumul Quran Pidijaya, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pembahasan kali ini koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada pembahasan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, saya akan menceritakan atau membahas peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus mampu mewujudkan budaya positif terutama di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berupa hukuman atau penghargaan, dan memahami nilai dan peran guru penggerak. Memahami posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif, yaitu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga membuat murid memahami dan menyadari tumbuhnya motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian. Bahkan hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Motivasi 1 dan 2 ini dinamakan dengan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk nomor 3 ini dinamakan dengan motivasi internal. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka menghindari hukuman dan memberikan hadiah penghargaan yang berlebihan untuk menghindari motivasi eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, posisi ini masih dilakukan oleh beberapa guru dengan mengharap lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Biasanya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti atau pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai dengan gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot, sehingga menjadikan murid yang pendendam, memberontak, dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Pada posisi kontrol ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Akibatnya, murid dengan perasaan tertekan seperti ini akan tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri sendiri dan bahkan orang lain. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru mengontrol melalui persuasi, tidak akan menyakiti murid, bersikap akrab, dan berkata ramah. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatifnya. Di segi positif dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid, sedangkan yang negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap gurunya. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Dampaknya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah.
Posisi kontrol yang paling tinggi yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Demikian kelima posisi kontrol guru. Selanjutnya, pembahasan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sekarang beralih ke penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menumbuhkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini juga saya akan memaparkan koneksi antar budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hubungan atau koneksi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun hubungan atau koneksi antar budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta juga harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, serta menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan para murid. Koneksi materi antar budaya positif dengan visi guru penggerak adalah melalui budaya positif. Perubahan yang ingin melalui visi guru penggerak adalah adanya lingkungan yang nyaman, aman, berpihak kepada murid, dan visi guru penggerak ini bisa disusun dengan membuat prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Saya sudah memahami inti dan keseluruhan materi budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas, serta bersifat penghukum. Perubahan yang terjadi pada saya setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah akan berdampak tidak baik pada peserta didik saya. Seharusnya, sebagai manajer
dan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang bolos dan menyontek saat ujian dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat puas dan munculnya motivasi dalam diri saya untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah seperti yang telah saya pelajari di modul ini. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah mulai tumbuh motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Hal yang perlu saya perbaiki adalah posisi guru harus pada posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu merasa bersalah karena telah memberi hukuman pada murid saya, dan saya juga merasa tidak nyaman hati karena telah membuat murid saya merasa bersalah. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang karena tidak lagi menghukum murid saya, dan saya tidak membuat mereka merasa bersalah karena tindakan saya. Dan saya sadar pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pernah, tapi saya hanya pada tahap menstabilkan identitas saja dengan menggunakan kalimat "tidak ada manusia yang sempurna" atau "setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan". Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik, bukan hanya saja dengan warga sekolah, tetapi juga dengan wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah, agar budaya positif berkembang menjadi kebiasaan atau karakter, bukan hanya di sekolah, tetapi juga ke seluruh penjuru masyarakat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.